Salah satu kejadian akbar yang terjadi di bulan Ramadan adalah peperangan Badar yang terjadi di zaman Nabi tahun kedua Hijriah. Kanjeng Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Tahun pertama tidak ada perang. Tahun kedua terjadi peperangan Badar. Dan perang Badar itu sangatlah agung. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi di saat itu perang dalam kondisi berpuasa. Sahabat-sahabat Nabi itu berpuasa, poso. Kata jenengan iki poso. Tapi diuji oleh Allah dengan suatu peperangan. Ya, bayangke, ya toh, sambil poso perang, bukan hebat itu, nggak gampang itu. Kalau nggak iman yang kelas top pasti kabur. Kemudian yang kedua, perang Badar itu dari segi jumlah sahabat Nabi berjumlah hanya 313, 313, ngelawan orang kafir 1000. Berarti satu orang rata-rata menghadapi 3 musuh. Siji lawan telu. Siji lawan telu. Nek cara wong perang ya ora wani. Nek wong lanang lawan bojo telu. Astagfirullah. Angger ngantuk tak pancing ngono kuwi tangi. Ya Allah. Es. Moga-moga wae selamat kabeh. Amin Allahumma. Dados sahabat-sahabat Nabi niku setunggal lawan 3 nalika perang Badar. Jumlah tidak imbang. Ketiga, senjata tidak punya. Jadi orang kafir full senjata, Nabi dan para sahabat senjata hanya sedikit terbatas. Karena peperangannya itu tidak imbang. Dan Nabi itu awalnya tidak niat perang, tapi oleh Allah disuruh perang. Maka sami'na wa ata'na. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, ya. Dan di perang Badar jangan lupa ada sahabat yang meninggal dunia, ya, mereka yang meninggal sekitar 40 sahabat. Tapi Allah memberikan kemenangan yang gemilang. Di perang Badar itu dedengkot jahiliyah modar mate, Abu Jahal mate, Umayyah modar. Nah, ya. Jadi orang-orang kafir yang paling top memusuhi Islam, memusuhi Nabi itu matinya waktu perang Badar itu. Ya, termasuk yang paling top memusuhi Islam Abu Jahal. Abu bapak goblok. Kan Abu bapak goblok Jahal, jadi bapak goblok. Wong sak donya iki goblok duwe bapak jenenge Abu Jahal. Lah niku Abu Jahal niku mati bongko nang apa niku perang Badar. Dan sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah sudah menunjuk dengan tongkatnya. Di sini nanti akan mati Abu Jahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini nanti akan mati Umayyah bin Khalaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sudah dapat berita dari langit bahwa nanti akan mati fulan. Nabi sudah tuding-tuding itu tempat-tempat kematian mereka. Kalau enggak Nabi Allah, enggak akan bisa begitu. Maka sahabat-sahabat yang ikut perang Badar diistimewakan oleh Nabi. Nabi sangat mengagungkan sahabatnya yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar betul-betul ujian iman. Karena perang dalam kondisi puasa. Yang kedua jumlah nggak imbang. Senjata nggak imbang. Dan juga persiapan nggak imbang. Jadi dengan segala tantangan ini, sahabat itu sampai ditanting oleh Nabi. Rasulullah ingin mereka betul-betul siap. Rasulullah berkata, bagaimana? Kita akan perang, nggak punya senjata, kita akan perang, nggak punya apa-apa, kan kita belum punya persiapan yang matang. Ya, sampai di saat itu sahabat-sahabat akhirnya mengikrarkan dirinya. Ya Rasulullah, kami sudah bertekad mati hidup bersamamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan kau bawa kami perang ke tempat Badar ini, kampung Badar itu nama kampung.
Kalau engkau bawa kami ke Barqil Ghimad, satu tempat yang paling jauh zaman dulu. Andai kata engkau mengajak kami perang menuju tempat yang terjauh di bumi ini, dan kami nggak punya persiapan apa, kami siap. Kami siap mati bersamamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah ketika melihat tekad mereka, Nabi bangga. Inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang dengan kekuatan iman dan tawakal. Ya, walaupun jumlah sedikit, senjata sedikit, persiapan sedikit, tapi imannya kokoh, ya, dan tawakalnya penuh, Allah menangkan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan Allah telah memenangkan kalian dalam perang Badar, hai sahabat Nabi. Padahal kalian dalam keadaan lemah. Azillah yakni du'afa, lemah. Lemah apa? Lemah fisik karena puasa. Lemah senjata karena nggak punya senjata. Lemah persiapan karena belum siap-siap dari awal. Jumlahnya juga lemah dibanding mereka. Tapi karena Allah sudah nasara, menang. Allah mengirim malaikat 3.000. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Cek durung cukup 3.000 pun menang. Gusti Allah nambahi mulai 5.000 malaikat. Musawwimin, mana musawwimin? Muammamin, bersorban. Jadi nganggo sorban niku niru malaikat. Malaikat niku ketika datang pada perang Badar, musawwimin. Mana musawwimin? Mereka bersorban. Malaikat-malaikat itu memakai imamah, muammamin. Sebagaimana dalam tafsir-tafsir disebutkan, mana musawwimin ay ala ru'usihim imamah. Jadi nganggo sorban niku ya wis adate ulama niru guru-guru nih, niru Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya niru malaikat. Mesti disunahke wong niku nek salat Jumat niku nek saged ngangge udeng-udeng. Enggak harus putih, hitam juga boleh. Wah, warna apa saja. Ya, jadi pakai imamah niku kesunahan. Ya, kalau yang paling afdal ya putih, tapi kalau ada orang yang pakai selain putih juga enggak dosa, enggak apa-apa. Niku Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari wonten foto napa? Ngangge sorbannya warnanya agak coklat atau hitam gitu. Ya, Bu, enggak ada masalah. Ya. Niku selera saja warna itu. Tapi memakai imamah itu kesunahan. Kesunahan. Para ulama ya, yang sufi-sufi, yang wirai-wirai itu, mereka membiasakan kalau Jumatan, kalau sholat subuh menggunakan apa? Imamah. Ya. Sampai ono hadis, walaupun niki dhaif, tapi untuk fadhail amal. Salatun bi imamah afdal min 70 salatin bila imamah. Salat menggunakan sorban udeng-udeng lebih utama. Satu kali salat pakai imamah lebih utama dari 70 salat tidak pakai imamah. Ya, maka dianjurkan untuk Jumatan terutama. Ya, kangge sorban di udeng-udeng kita sirain itu. Ya, untuk syiar Jumat itu spesial, istimewa. Ya, dan perang Badar dihadiri oleh sahabat-sahabat yang termulia. Maka saking mulianya Ashabul Badr, mereka itu dijadikan tawassul untuk semua hajat. Maka kita kenal sholawat apa? Sholawat Badar. Apa kalimatnya? Bi ahlil badri, ya Allah. Maksudnya bi ahlil badri itu apa? Dengan wasilah para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, ya Allah, kabulkan doa kami, hajat kami. Ampun nganti iso ngucap nih gak ngerti maknane. Bi ahlil badri, ya Allah. Apa artinya? Ya Allah, dengan wasilah, dengan barokahnya para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, kabulkan doa kami, mudahkan hajat kami. Niku dibaca salawat Badar di saat-saat genting, ada perang, itu zaman dulu. Ya, kiai-kiai membaca itu untuk saat-saat genting, saat-saat ada musibah besar, baca salawat Badar untuk menangkis bala, menangkis musuh, mengusir orang-orang yang jahat. Ya, ada orang-orang yang ingin menyerang kaum santri atau pesantren, baca itu salawat Badar untuk menangkis semua bala dan keburukan. Salawat Badar paling manjur. Ya,
Karena apa? Karena sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar nih, sahabat-sahabat yang istimewa. Saking istimewanya, Nabi menjamin mereka masuk surga. Ya, Nabi bersabda, la'allallaha yattali'u ala ahli Badr, fayaqulu lahum, i'malu ma syi'tum falakumul jannah. Allah berfirman, bersuara kepada sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Wis lakonono sing sak karepmu, sampeyan dijamin mlebu swarga. Masya Allah. Saking hebate Gusti Allah dawuh ngoten niku. Wis lakoni sing mau karepmu. Lakoni sing sak seneng-senengmu, sampeyan dijamin mlebu surga. Kenapa? Saking hebatnya derajat orang yang ikut perang Badar. Niki kemuliaan para sahabat Ahlu Badr. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mengenang mereka, mendapat barokah dari mereka. Ya, mendapat inspirasi yang agung dan hebat dari mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, niku sholawat Badar kalau bisa di rumah-rumah dibaca. Ya, tiap hari sekali. Amun ngenteni pengajian. Gitu. Yo, sholawat Badar yo. Lah kayak ini pengajian kok sholawat Badar toh Bu. Di rumah dibaca sholawat Badar setiap hari. Kita baca biar menolak bala, menangkis bala dan mengusir setan-setan itu. Ya, keruwetan, kesusahan diusir oleh Allah dengan berkahnya salawat Badar. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ilahi salimi ummah minal afat wa niqmah. Ya Allah, ilahi salimil ummah min al-afat wa an-niqmah wa min hammi wa min ghamma bi ahli al-badri ya Allah, wa min hammi wa min ghamma bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salawatullah صلي أفضل صلوات صلي أفضل صلوات يا رب على النبي ورسولك محمد وبحق أهل بدر يا رب افتح علينا من عدونا وزينا وفرج عنا هموم صلوا على النبي محمد.